What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Timnas Putri Indonesia berhasil memastikan tempat di semifinal Piala AFF Wanita 2024 setelah mengalahkan Malaysia 1-0 pada laga terakhir fase grup yang digelar di Stadion New Laos National Stadium Vientiane pada Selasa lalu. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Schoenemann pada menit ke-79. Dengan hasil ini, Indonesia memimpin klasemen grup B dengan 4 poin dari 2 pertandingan, memastikan minimal posisi runner-up dan tiket ke semifinal. Timnas Putri Indonesia kini tinggal menunggu hasil pertandingan terakhir grup B antara Kamboja dan Malaysia yang akan menentukan posisi final di grup tersebut. kedua, sosok oknum polisi yang menembak siswa SMK di Semarang hingga tewas kini telah diamankan. Oknum polisi berinisial RZ ini berpangkat Aibda merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi mengklaim korban terlibat tawuran antar gangster di kota Semarang sempat melawan petugas sehingga diambil tindakan tegas. Diperoleh informasi, peristiwa penembakan itu berawal ketika korban bersama seorang temannya berinisial S melintas pada Sabtu 23 November 2024 malam. Korban yang mengendarai sepeda motor tanpa sengaja bersenggolan dengan oknum polisi. Korban kemudian ditembak mengenai pinggul. Gimana nih menurut kalian, Dioters? Ketiga, rekap hasil Beyond Combat 4 Showbiz di mana Indonesia unggul 10-1 dari Malaysia, salah satunya Fadly Faisal dan Rudy Golden Boy raih kemenangan pada duel utama. Duel bertajuk Beyond Combat 4 Showbiz yang lama dinanti akhirnya telah selesai digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu 30 November 2024 malam. Sebanyak 11 pertarungan yang mempertemukan influencer maupun petarung Indonesia melawan Malaysia pun telah terlaksana. Hasilnya, para wakil Indonesia berhasil mendominasi laga, tercatat tuan rumah hanya menelan 1 kekalahan saja yakni saat Kungke tumbang dari Putra Abdullah dari Malaysia. Wow, seru banget ya Dioters! Usai viral diolok-olok oleh Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah di acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah, Sun Haji penjual es teh menerima berbagai bentuk bantuan dari masyarakat yang merasa empati terhadapnya. Salah satu donatur yang menonjol adalah YouTuber Willy Salim yang memberikan uang sebesar 100 juta untuk modal usaha dan melunasi tunggakan biaya sekolah 2 anaknya. Selain Willy Salim, ada Amar Surati dari Kota Malang yang bersimpati dengan Sun Haji. Pihaknya memberikan umroh gratis bagi Sun Haji dan istrinya Yuli Fatimah. Gimana menurut kalian, Dioters? Kelima, peralihan generasi adalah fenomena sosiologis yang menarik untuk diamati. Setelah 15 tahun terakhir didominasi oleh generasi Alpha yaitu kelahiran 2010 hingga 2024, dunia kini bersiap menyambut generasi Beta yang dimulai pada tahun 2025 dan akan berlangsung hingga 2039. Generasi Beta diproyeksikan menjadi salah satu kelompok yang paling terintegrasi secara teknologi dan memiliki pandangan yang terbuka terhadap keberagaman. Nama generasi Beta mengikuti pola alfabet Yunani yang sudah digunakan untuk penamaan generasi sebelumnya seperti generasi Alpha. Kalau kamu generasi apa nih, Dioters? Presiden Prabowo Subianto berkeyakinan Indonesia tidak akan impor beras tahun depan, sebab dia mendapat kabar perkembangan produksi pangan Republik Indonesia. Keyakinan itu disampaikan Prabowo saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin tanggal 2 Desember 2024. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Keputusan mengejutkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Langkah ini menjadi puncak dari serangkaian konflik dengan oposisi domestik, media, bahkan partainya sendiri atau People Power Party. Meski Yoon menarik kembali deklarasi itu hanya beberapa jam kemudian setelah parlemen, termasuk sejumlah anggota partainya, memblokir langkah tersebut. Keputusan itu telah memicu pertanyaan serius tentang masa depan politiknya. Kedelapan, Partai Gerindra mendorong utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah meminta maaf atas ucapannya yang dinilai menghina pedagang minuman. Hal itu disampaikan lewat akun Instagram Gerindra pada Selasa 3 Desember malam. Partai Gerindra berpendapat tindakan Miftah itu tak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Unggahan itu turut membagikan video pidato Prabowo yang menyatakan bahwa ia sangat menghormati pedagang kaki lima. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima.
sama tukang ojol, sama tukang bakso. Ke-9. Masih, yo kono didol goblok. Sebuah potongan video yang menampilkan Gus Miftah tengah membuli seorang tukang es viral di media sosial. Dalam tayangan yang beredar, seorang pedagang es teh berjalan di tengah penonton di acara kajian Gus Miftah yang digelar di Magelang, Jawa Tengah. Aksi Gus Miftah langsung memicu hujatan. Sebagai seorang pendakwa agama, perlakuan Gus Miftah kepada pedagang tersebut dinilai kurang pantas. Usut punya usut, pedagang es teh tersebut bernama Pak Pun atau Pak Dolop. Pak Pun mengaku dirinya sakit hati dengan candaan Gus Miftah. Bukan tanpa alasan, ia mengatakan dirinya hanya ingin berjualan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, ia malah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Gimana menurut kalian, Deoters? Ke-10. Industri televisi di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Net TV resmi diakuisisi oleh PT MDTV Media pada November 2024. Langkah ini menandai akhir dari perjalanan satu dekade Net TV yang pernah menjadi ikon hiburan modern dengan program-program segar dan inovatif. Penutupan channel TV lama mungkin terlihat seperti kemunduran, namun bisa juga dilihat sebagai penyaringan alami. Hanya stasiun televisi yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan audiens yang dapat bertahan. Gimana nih menurut kalian, Dioters? Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.